Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjeki Aprilchan, NIM 17130602910, mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Williametta SEIMM. Baik, di sini saya akan melanjutkan studi kasus yang keempat, yaitu memperbaiki bisnis model kanvas sebelumnya. Di sini yang saya gunakan untuk bisnis ini yaitu menjual masker dari bahan kain. Jadi di sini saya akan melanjutkan studi kasus yang sebelumnya. Itu membahas mengenai bisnis model kanvas atau kanvas BMC. Di sini kita akan langsung saya masuk kepada poin yang pertama, yaitu customer segment. Pada bagian ini akan menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk yang kita miliki. Dan bagian ini adalah salah satu langkah awal untuk membuat sebuah model bisnis. Customer segment ini adalah pihak yang menggunakan jasa atau produk dari usaha yang kita miliki dan mereka berkontribusi dalam memberikan penghasilan bagi organisasi, yaitu pelanggan atau konsumen. Baik, di sini yang menjadi target bisnis dari bisnis masker ini yaitu yang pertama, kita menargetkan kepada pelajar yang usia 15 tahun ke atas. Yang kedua, pendapatan menengah ke bawah karena harga masker ini tidak terlalu mahal, jadi diperuntukkan kepada kalangan menengah bawah. Dan juga ditargetkan kepada pekerja luar rumah yang pastinya akan membutuhkan masker pada saat sekarang ini. Yang kedua, value proposition. Pada bagian ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis kita terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Yang menjadi keunggulan dari bisnis ini yaitu, yang pertama, pelayanan yang kita gunakan itu pelayanan yang ramah, sopan, dan baik. Yang kedua, harga murah dan terjangkau pada kalangan menengah bawah. Yang ketiga, menerima pesanan antar alamat atau via online. Dan yang terakhir yaitu bisa bayar di tempat atau yang biasa kita kenal dengan COD. Yang ketiga yaitu channel. Channel adalah media bisnis yang kita gunakan untuk mendeliver solusi yang kita tawarkan untuk sampai kepada konsumen. Jadi channel ini merupakan elemen yang menyatakan bagaimana organisasi berkomunikasi dengan pelanggan atau customer segmennya dan menyampaikan value propositionnya. Jadi channel dari produk yang kita jadikan bisnis ini, yang pertama itu kita menggunakan secara langsung, dan yang kedua channel yang kita gunakan yaitu melalui sosial media seperti WA, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Yang keempat, customer relationship. Customer relationship adalah cara organisasi untuk menjalin ikatan dengan pelanggannya. Produk ini disalurkan melalui penjualan langsung, yaitunya melalui media online atau di sekitar rumah, dan yang kedua bisa dengan menitipkan kepada teman-teman. Yang kelima, revenue streams. Pada bagian cost dan revenue, kita perlu menjabarkan struktur finansial dari perusahaan. Di bagian revenue streams ini, tentu yang kita perlu tuliskan adalah produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan. Jadi sumber pemasukan atau bagaimana aliran masuknya pendapatan yaitu pertama, tabungan sebagai modal yang kita gunakan. Yang kedua, keuntungan dari penjualan online dan keuntungan dari penjualan secara langsung. Yang selanjutnya, key resource. Key resource adalah sumber daya milik organisasi yang digunakan untuk mewujudkan proposisi nilai. Sumber daya dari bisnis ini yaitu yang pertama, keahlian atau keahlian dari manusia untuk menjahit. Yang kedua, bahan bakunya. Dan selanjutnya adalah key activities. Key activities adalah kegiatan utama dari organisasi. Kegiatannya yaitu memberikan kenyamanan dan kepuasan pelanggan serta menjaga kualitas produk. Yang selanjutnya, key partnership. Key partnership adalah sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk mewujudkan proposisi nilai, tetapi tidak dimiliki oleh organisasi tersebut. Partner yang dibutuhkan yaitu kerjasama dengan tukang-tukang jahit untuk membuat masker ini,
dan juga kerjasama dengan teman-teman terdekat untuk mempromosikannya. Yang selanjutnya, cost structure. Cost structure adalah komposisi biaya untuk mengoperasikan organisasi, mewujudkan proposisi nilai yang diberikan kepada pelanggan. Biaya yang digunakan untuk bisnis ini yaitu yang pertama, biaya untuk membeli bahan baku, yaitu membeli bahan-bahan yang digunakan untuk membuat masker seperti benang, dan bahan utamanya adalah kain tentunya. Selanjutnya biaya produksi, yaitu seperti membeli paket internet, uang jalan untuk mempromosikan produk ini. Dan yang selanjutnya yang terakhir itu biaya personel lainnya, yaitu biaya-biaya yang tidak terduga yang akan keluar pada saat mempromosikannya. Baik, mungkin itu sedikit pembahasan mengenai studi kasus yang keempat ini. Mungkin kalau ada kesalahannya itu terjadi akibat kurang pahamnya